Teman-teman di sini pastinya sudah paham bahwasanya saya sebagai YouTuber itu sama-sama seperti teman-teman yang diawali dari 0 subscriber. Selama saya berawal di YouTube ini mendapatkan 1000 subscriber itu selama 3 bulan. Nah, di sana ada history Meki TV ini mendapatkan 1000 subscribe selama 3 bulan. Yang saya rasa 3 bulan tersebut untuk mendapatkan 1000 subscriber itu terasa agak lama. Nah, sebelumnya ada yang berkomentar yang isinya itu seperti ini. Dikatakan mungkin dulu itu sangat mudah mendapatkan subscriber dibanding sekarang ini. Ini saya berikan jawaban dari komentar tersebut. Saya memiliki seorang member yang channelnya ini ya, Coloring Page Lia. Dia merasa sangat bahagianya ketika dia mendapatkan 500 subscriber dan itu secara alami selama 1 bulan. 500 subscriber dalam 1 bulan. Yang mungkin kalau saya katakan sebelumnya saya hanya bisa mendapatkan 1000 subscriber selama 3 bulan atau artinya 300 sampai 350 biji subscriber selama 1 bulan. Tapi untuk yang sekarang ini bisa mencapai 500 subscriber dalam 1 bulan. Hal tersebut bisa membuktikan bahwasanya untuk sekarang ini itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan subscriber dari dulu-dulu ataupun tahun-tahun dulu. Asalkan kita tahu caranya untuk mendapatkan subscriber tersebut. Nah, di video ini saya akan sharing untuk mudah mendapatkan subscriber secara alami. Banyak sekali yang tanya-tanya di kolom komentar, "Bang, bajunya bagus, beli di mana?" Nah, kalau kalian ingin membeli juga, kalian bisa lihat di kolom deskripsi video ini. Halo sahabat YouTube, seperti biasa buat kalian masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Seperti biasa di awal video, biar pikiran kita lebih encer dan kita bisa lebih senang terus ya. Jangan lupa ngopi, ini kopi mereknya kita curuput adalah seetik maya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Setiap para YouTuber pasti ingin yang namanya itu monetisasi. Termasuk diri saya sendiri ya. Waktu di awal-awal menjadi YouTuber, ya saya pun ingin dimonetisasi. Walaupun mungkin saya sering mengatakan hobi, history, dan study ya. Akan tetapi dari hobi, history, dan study itu semata-mata bukanlah sebuah monetisasi, bukanlah sebuah motivasi ya. Melainkan itu adalah yang harus kita lakukan di awal kita menjadi YouTuber. Biar nantinya kalau nggak dapat dimonetisasi ya, walaupun mungkin lama-lama dimonetisasinya, kita nggak terlalu sakit hati ya. Nah, saya pun sama kan seperti teman-teman yang diawali di YouTube ini sama-sama dari 0 ya, 0 subscriber, bahkan 0 juga penonton. Nah, di sini saya akan sharing tentang mendapatkan subscriber, yang dimana ini hasil dari pengalaman saya pribadi. Di sini saya akan mengarahkan teman-teman untuk bisa berpikir sistematis. Saya akan menjelaskannya dengan menggunakan grafik piramida, biar lebih mudah dipahami. Ketika channel kita ingin dimonetisasi, ada sesuatu hal yang harus kita dapatkan terlebih dahulu, yaitu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di sini kita sudah sistematis ya. Artinya jika kita ingin mendapatkan sesuatu hal, ada sesuatu hal yang harus kita dapatkan terlebih dahulu. Jika kita ingin monetisasi, maka kita harus bisa dulu mendapatkan syarat monetisasi tersebut. Nah, tentang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ini banyak sekali yang ditanya-tanya oleh para YouTuber. Gimana sih cara mendapatkan 1000 subscriber? Gimana sih cara mendapatkan 4000 jam tayang? Nah, di sini kita harus bisa berpikir sistematis lagi. Ketika kita ingin mendapatkan 1000 subscriber ataupun ingin mendapatkan 4000 jam tayang, hal pertama yang harus kita dapatkan itu adalah penonton. Gimana kita akan mendapatkan subscriber ataupun jam tayang jika kita tidak mendapatkan penonton? Inilah yang harus kita pikirkan pertama kali untuk kita bisa mendapatkan subscriber. Jadi jangan dulu kita tertuju gimana sih cara mendapatkan subscriber. Akan tetapi di sini kita harus tertuju terlebih dahulu gimana sih cara kita untuk mendapatkan penonton. Untuk kita bisa mendapatkan subscriber,
dan juga mendapatkan jam tayang tersebut untuk nantinya kita bisa dimonetisasi. Ini hasil pengalaman yang selama ini saya lakukan untuk saya bisa mendapatkan penonton yang nantinya saya bisa mendapatkan subscriber. Yang pertama, kita membuat video itu harus sesuai dengan fashion ataupun dengan gaya diri kita. Jangan kita bikin video itu atas dasar ikut-ikutan yang sedang viral. Karena biasanya kalau kita bikin video atas dasar ikut-ikutan orang lain yang sedang viral dan hal itu tidak sesuai fashion ataupun dengan diri kita, itu biasanya nantinya tidak akan konsisten secara upload ataupun mungkin dari segi penyampaiannya pun tidak akan perform secara bagus. Berbeda kalau kita bikin video sesuai dengan fashion kita, sesuai dengan hobi kita, nah itu biasanya perform kita secara presentasi ataupun secara penyampaian dalam video itu akan bagus. Nah, tadi ada kata tentang hobi lagi ya. Nah, ini kembali lagi ya, hobi, history, dan study ya. Makanya kalau bikin video itu kita harus melihat dari segi hobi kita. Jangan ikut-ikutan yang sedang viral. Yang kedua, kita boleh bikin video atas dasar ikut-ikutan yang sedang viral. Akan tetapi kita harus sadar diri dan kembali pada jati diri kita itu siapa. Contohnya seperti ini. Misal jati diri ataupun channel kita itu tentang bikin kue. Nah, di sana kita bisa menggabungkan dengan yang sedang viral. Kita cari saja di Google, apa sih kue yang bulan-bulan ini itu sedang viral. Nah, di sana kita buatkanlah kue yang sedang viral tersebut. Nah, di sana walaupun ikut-ikutan yang sedang viral, tetapi kita kan masih kembali ke jati diri kita, yaitu konten kita tentang bikin kue. Cara yang ketiga, upload video secara konsisten. Gimana kita akan bisa mendapatkan penonton kalau kita mengupload videonya belang bentong? Apa ya bahasa belang bentong? Ini belang bentong tuh bahasa Sunda ya. Ya, belang bentong itu tidak konsisten, pokoknya bolong-bolong. Nah, itu artinya ya. Belang bentong itu sering bolong-bolong. Nah, ini ada sesuatu hal tentang konsistensi kita mengupload video. Jika kita konsisten mengupload video, nantinya itu si robot algoritma akan bisa lebih mengenali channel kita. Dari si algoritma itu mengenali channel kita, nantinya video-video kita itu akan banyak direkomendasikan oleh si algoritma YouTube tersebut. Jika video kita sudah menyebar banyak di penonton lain ataupun di channel orang lain, itu pastinya kita akan bisa mudah untuk mendapatkan penonton. Nah, mungkin itu 3 trik dasar untuk kita bisa mendapatkan penonton, untuk kita bisa mendapatkan subscriber dan juga mendapatkan jam tayang tersebut, untuk nantinya kita bisa dimonetisasi. Masih banyak lagi cara untuk kita bisa mudah mendapatkan subscriber hasil dari pengalaman saya sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Bang Metrik ini, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar nanti ketika ada video-video terbarunya teman-teman tidak sampai ketinggalan. Kalau kalian ingin mendapatkan subscriber dengan cara curang tapi itu diperbolehkan, kalian bisa klik video yang ini ya. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.